Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Aprindo Sedam Saputra dengan nomor NIM 2103211000091. Di sini saya akan membahas mengenai sifat biologi tanah. Oke, next. Peranan bahan organik di dalam tanah. Di sini ada 3, yakni 1. Memperbaiki sifat fisika tanah. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, membentuk agregat tanah, membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah. Yang ketiga, memperbaiki kompakasi tanah. Yang keempat, mampu menyerap air yang tinggi. Untuk yang kedua, memperbaiki sifat kimia tanah. Di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama, sebagai sumber unsur hara nutrisi. Yang kedua, dapat menetralkan keasaman dan kebasahan tanah. Yang ketiga, meningkatkan KTK tanah. Dan yang keempat, meningkatkan ketersediaan hara. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki sifat-sifat biologi tanah. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah. Yang kedua, menjaga kesehatan tanah. Yang ketiga, sebagai bahan remediasi tanah. Dan yang keempat, menambah kandungan humus tanah. Oke, kita lanjut ke bagian mikrofauna tanah. Nah, di sini juga ada beberapa juga. Yang pertama yaitu bakteri tanah. Di sini bakteri itu reproduksinya umumnya melalui pembiakan aksesual, pembelahan sel tunggal atau kromosom yang diikuti pembelahan sitoplasma sehingga membentuk 2 sel kembar. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang bakteri kelompok fungsional. Yang pertama ada bakteri Decopancer Bacillus sp memiliki aktivitas enzim amilase, selulase, dan protosea yang berperan penting mempercepat dekomposisi bahan organik. Yang kedua ada bakteri mutualis, bakteri penambat nitrogen simbiotik Rhizobium, non-simbiotik Ascobater. Yang ketiga ada bakteri patogena R. solanacerium layu pada kacang tanah. Dan yang keempat ada bakteri Lithoroph atau Chemauautotroph. Di sini bakteri ini sebagai memperoleh energi senyawa dari natrium, sulfur, dan ferrum. Yang kedua ada fungi tanah. Nah, di sini fungi tanah itu tersusun dari filamen panjang atau yang disebut dengan hifa. Nah, hifa ini bentuknya tunggal, memanjang, dan terkadang berkelompok, berbentuk miselium, terlihat seperti akar. Dan di sini cirinya ini ada dinding sel, fungsinya tersusun dari kitin dan glucan. Nah, di sini ada beberapa kelas mengenai fungi. Nah, yang pertama kelas Omycetes, yakni parasit tanaman dan siklus hidup dapat bertahan di jaringan tanaman. Yang kedua ada Zygomyces, jamur yang menghasilkan spora-spora non-motil atau tidak dapat bergerak sendiri disebut zygospora. Dan yang ketiga ada Ascomycetes, beberapa sifat saporofit dan parasit tanaman. Yang keempat ada Deuteromycetes, mempunyai hifa dan berproduksi aksesual. Dan yang kelima ada Basidomycetes, berperan dalam dekomposisi kayu dan serasah di hutan. Untuk selanjutnya ada Actinomycetes, yakni bakteri yang mirip jamur dengan ciri-ciri sebagai berikut. Dinding sel seperti bakteri gram negatif. Dan yang kedua, memiliki miselia seperti jamur namun dengan ukuran hifa yang lebih kecil. Untuk jenisnya Actinomycetes ada 4, yakni Rhodococcus, Nocardia, Frankia, Streptomyces. Untuk selanjutnya ada Nematodes, yakni cacing tidak bersegmen. Panjangnya 1 mm dengan diameter 15-13 mikron. Dia berperan sebagai siklus hara
nematoda, pemakan jamur, dan bakteri dapat menghasilkan ion amonium sebagai distribusi mikroba. Dapat membantu penyebaran mikroba hidup atau norman yang menempel pada permukaan. Dan yang ketiga, di sini sebagai sumber makanan bagi predator tingkat yang lebih tinggi. Dan yang keempat, sebagai menekan penyakit. Nah, di sini menyerahkan penyakit untuk predator, bakteri, dan fungi penyebab penyakit tular tanah. Jadi seperti itu peranannya. Dan untuk selanjutnya protozoa. Reproduksi protozoa yakni aksesual, pembelah mitosis, binder spora, dan akses yang kedua ada seksual, konjugasi atau peleburan inti sel dan peleburan gamet spora apicomelesa. Dia berperan sebagai heterotrof, perombakan bahan organik, beberapa parasit, pemakan bakteri dan fungi, dan yang ketiga membebaskan nutrisi tanaman. Yang ini ada makrofauna tanah. Di sini makrofauna tanah ada 3, yakni cacing tanah. Peranannya cacing tanah mencerna bahan organik, mencampurkan bahan organik antar lapisan tanah, biot, turbasi yang memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan aerasi dan drainase. Yang kedua ada rayap. Peran rayap yaitu kontribusi pada pertukaran O, CO, N, SP, P, Ca, magnesium, kalsium, natrium. Nah, yang kedua ada dekomposisi sel kayu. Dan yang ketiga, penyedia makanan bagi organisasi lain. Hewan pengerat, perannya di sini sebagai menghaluskan ukuran bahan organik, mengumpulkan dan mengaduk ke tanah. Yang ketiga, memperbaiki drainase dan aerase. Cukup sekian, terima kasih.